Apakah kamu dapat menyadari bahwa keluarga ini adalah pencuri? Mereka saling mengabaikan, berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Menemukan saat yang tepat untuk mencuri sesuatu. Mereka adalah keluarga pencuri ulung. Ayah mencari target, ibu mengawasi. Putrinya menunggu kesempatan untuk bertindak. Postur yang elegan, gerakan yang handal. Berhasil menghindari kamera pengawas. Membuka salah satu loker, mengamatinya, lalu curi. Ia berhasil mendapatkan paket curian. Apa yang sebenarnya bisa dicuri? Ini tergantung pada keberuntungan. Keberuntungnya sepertinya tidak datang. Buka paketnya, hanya ada dasi murahan dan boneka. Mereka tidak menghasilkan apapun hari ini. Bahkan kantong sampah di jalan. Mereka akan melihat apakah sesuatu yang berharga di dalamnya. Melewati halaman pemilik apartemen, Stovik, mereka harus membungkuk. Sewa bulanan menjadi masalah bagi mereka. Stovik menyuruh mereka untuk membayar uang sewa. Si ayah, Robert berkata akan memberikannya dalam waktu seminggu. Menghadapi balasan seperti itu, Stovik menjadi emosi. Gadis ini meminta bantuan mereka, tapi mereka mengabaikannya. Sampai gadis itu berkata, "Saya dapat membayar $20. Baru kemudian mereka berhenti dan berubah pikiran. Seperti kata pepatah, uang adalah segalanya. Gadis itu meminta mereka untuk membantunya mengikuti kelas. Tugas itu jatuh pada putrinya, Dolio. Dia pikir dia hanya absen, lalu bisa pergi. Tapi sebaliknya, dia terpesona oleh pelajaran di kelas. Guru berbicara tentang hubungan orang tua dan anak. Dia teringat akan pengalamannya sendiri dari kecil hingga dewasa. Menjadi pencuri bukanlah hal baik. Dia juga ingin menjalani kehidupan normal, menjadi dirinya sendiri. Tapi orang tuanya tidak menyayanginya sama sekali. Menggunakannya sebagai alat untuk mencuri. Malam ini, Dolio tidak bisa tidur. Dia memenangkan hadiah utama perjalanan mewah untuk 2 orang. Meskipun hadiah tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai, tapi dia ingin pergi dengan ibunya. Mengenal satu sama lain lebih baik. Hanya ada uang di hati ibu. Robert tidak akan setuju. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Di hari berikutnya, Stovik memberi mereka kesempatan terakhir untuk membayar sewa, atau mereka akan diusir. Dolio tidak punya pilihan selain pergi ke kantor pos sekali lagi untuk mencuri paket, tapi kali ini tidak berjalan dengan baik. Kantor sudah memiliki persiapan, tidak hanya memasang pengawas tambahan, bahkan kunci di loker pun diganti. Robert berkata trik ini tidak bisa lagi digunakan. Jika tertangkap, dia akan dipenjara. Tak disangka, sewa menjadi masalah terbesar saat ini. Saat berada dalam situasi sulit, di saat tertekan, terkadang menemukan inspirasi. Dolio tiba-tiba punya ide. Mereka bisa menggunakan tiket tingkat menengah, naik pesawat. Mereka bertiga berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Orang tuanya mencari kesempatan untuk mengambil koper Dolio. Dia pergi untuk lapor kehilangan. Jika kopernya tidak ditemukan, berdasarkan peraturan, dia akan mendapat $1.575 untuk ganti rugi. Uang itu cukup untuk membayar sewa. Robert kaget mendengarnya. Rencana yang bagus. Mereka langsung bertindak. Mereka naik pesawat bersama dan tiba di tempat tujuan. Sebelum mereka pergi, mereka mengambil sisa makanan dari penumpang. Melihat matahari terbenam dan memakan sisa makanan, perasaan masing-masing juga berbeda. Setelah makan enak, mereka memulai perjalanan pulang mereka. Mereka bertemu gadis ini di pesawat. Ia bernama Melanie. Ia ramah dan periang. Ia juga cantik, membuat Robert kagum. Dia pikir, jika bisa membuatnya bergabung dengannya, itu akan luar biasa. Tak disangka, Melanie tertarik pada mereka. Dia mengatakan, ya, kepada mereka. Dolio melihat mereka bertiga berbagi kehangatan. Dia merasa patah hati. Sudah sampai sini, rencananya harus tetap berjalan. Koper diambil tanpa insiden. Dolio melaporkan kehilangan. Pihak bandara menjawab, segera setelah hilangnya koper dikonfirmasi, mereka akan diganti dalam waktu 2-6 minggu. Tetapi waktu yang tersisa bagi mereka hampir habis. Apa yang harus dilakukan? Di saat genting, Melanie tiba-tiba punya ide. Dia memiliki cara kotor menghasilkan uang. Sebagai seorang pramuniaga, dia memiliki beberapa keahlian. Dia akan menargetkan orang tua yang tinggal sendirian. Mereka bekerja sama, rencana segera dilaksanakan. Orang tua ini sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Anak-anaknya tidak ada. Mereka mengambil keuntungan dari ini dan mulai mencuri. Beberapa orang sangat gila, mereka memperlakukan ini sebagai rumah sendiri. Menikmati dengan santai. Ketika Dolio memeriksa ke kamar, orang tua itu sudah tidak berdaya. Melihat semua ini, Dolio berubah pikiran. Orang tua itu sangat menyedihkan. Tidak seharusnya mencuri barang-barangnya, tapi ayah tidak berpikir begitu. Mereka telah datang ke sini, tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Jadi dia mengusirnya. Dia melanjutkan menjarah properti orang tua itu. Untuk menghindari Stovik, Dolio masih mempertahankan tindakan elegan ini. Dia pulang sendirian, melihat rumah yang bocor, memikirkan uang sewa yang tidak bisa dia bayar. Rasa sakit di dalamnya tak terkatakan. Memikirkan ini, dia berlari ke kelas yang membahas orang tua anak lagi. Di sini, dia merasa untuk pertama kalinya diperlakukan sebagai seorang anak. Ini adalah sesuatu yang tidak dia rasakan sejak dia masih kecil. Sementara itu, Robert memiliki keinginan yang tidak beralasan.
untuk Melanie. Dia ingin mandi dengannya. Saat ibu melihatnya, dia tidak peduli dan setuju dengannya. Saat ini, orang seperti ini membuat Melanie merasa muak, tepat saat dia akan pergi. Dolio pulang. Orang tuanya meminta Melanie untuk tidak pergi. Ibu bahkan memanggil Melanie dengan kata, sayang. Dolio tidak bisa mempercayainya. Ibunya tidak pernah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Dia juga ingin mendengar ibunya memanggilnya seperti itu. Tapi ibu tidak setuju. Dolio mengeluarkan cek yang dia bawa. Itu adalah ganti rugi bandara untuknya. Setelah ibu memanggilnya sayang, dia akan memberikan semua uangnya. Tapi yang mengejutkannya, ibu yang suka uang menolaknya. Saat ini, Melanie berkata, aku bisa memanggilmu sayang demi uang $1.575. Setelah mengatakan itu, dia menyeretnya keluar. Mereka pergi ke rumah Melanie. Melanie memberitahunya apa yang telah dilakukan orang tuanya. Dolio tidak percaya sama sekali. Dia bahkan percaya orang tuanya akan menelepon untuk menghiburnya. Tapi mereka tidak melakukannya. Melanie menasihatinya untuk berhenti bermimpi. Orang tuanya hanya memanfaatkannya sejak dia masih kecil. Dolio tidak berpikir banyak. Dia mulai menikmati kehidupan yang pantas untuk ia dapatkan. Baru sekarang dia menyadari, ada banyak hal dalam hidup yang belum pernah dia alami. Sebagai pencuri, Dolio menikmati kehidupan normal yang ia dambakan. Dia tidak ingin cinta yang diberikan orang tuanya. Dan saat itulah, orang tuanya datang berkunjung. Dolio tidak membuka pintu untuk menyambut mereka. Ketika mereka pergi, saat membuka pintu, tumpukan hadiah masuk dari pintu. Keduanya membuka semua hadiah. Ini adalah hadiah yang seharusnya diterima Dolio dari usia 1 sampai 18 tahun. Mereka menambahkan semuanya. Di kartu itu ada undangan makan malam. Hati Dolio terenyuh. Lagi pula mereka adalah orang tua kandungnya juga. Saat ini, Melanie mengingatkannya. Ini adalah permainan mereka yang tidak bisa dipercaya. Tapi pada akhirnya mereka datang ke restoran. Untuk pertama kalinya, dia menikmati memesan makanan sesuka hatinya. Orang tuanya bahkan menyiapkan kue untuknya, dan menyanyikan lagu ulang tahun untuknya, dan meminta maaf padanya di depan umum. Mereka bahkan menangis. Kata-kata yang emosional, membuat Dolio terharu. Merasa bahwa orang tuanya benar-benar berubah kali ini. Setelah makan malam, orang tuanya mengantarnya ke rumah Melanie. Tapi Melanie masih yakin, orang tuanya berbohong padanya. Jika uangnya hilang saat mereka membuka loker, itu artinya orang tua Dolio menipunya. Tapi ketika Melanie membuka loker, ternyata uang itu masih ada. Apakah mereka benar-benar berubah? Dolio sangat gembira. Dia merasa bahwa hidupnya yang bahagia datang padanya. Keesokan harinya, dia tercengang dengan apa yang dia lihat di depannya. Ruang tamunya kosong, bahkan seluruh rumah telah dikosongkan. Uangnya juga hilang. Mereka berdua tertawa getir di rumah kosong ini. Saat ini, mereka tidak punya apa-apa, hanya tumpukan hadiah palsu. Mereka pergi ke supermarket untuk mengembalikannya dan menukarnya dengan uang. Yang membuatnya heran, jumlah yang dikembalikan adalah $525. Tepat sepertiga dari ganti rugi dari bandara. Dan itulah akhir ceritanya. Sampai akhirnya, orang tua yang tidak berperasaan selalu menjadikannya sebagai alat untuk menipu. Dolio akhirnya bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dan itu mungkin hal yang baik untuknya. Awal yang baru, mungkin sulit untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Tapi dia sudah memiliki keberanian untuk memulai kembali. Selama sisa hidupnya, dengan Melanie di sisinya, ini juga termasuk hal yang membahagiakan.